sinar mentari di pagi hari, mendengar kicauan indah burung bernyanyi semerbak, harum bunga warna-warni alami. Oke, selamat siang kepada para pengunjung Festival Like. Ya, pada siang hari ini kami akan melaksanakan talk show kopi. Di booth KLHK ini sudah ada para narasumber kita yang tentunya sangat-sangat ahli di bidangnya. Yang pertama ada Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera, Bapak Apri Dwi Sumara. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Kemudian ada pendamping petani perhutanan sosial, Bapak Beni Pratama. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Kemudian yang terakhir ada petani hutan sekaligus sekretaris kelompok usaha perhutanan sosial Register 5 Bengkulu, Bapak Hero Kartomi. Selamat datang, Pak. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Tema podcast pada kali ini adalah kopi milenial dari hutan sosial. Kopi ini kan kalau yang kita tahu kan sangat-sangat digandrungi oleh masyarakat, apalagi tentunya generasi milenial dan generasi Z. Dan kopi ini juga menjadi gaya hidup yang sangat populer. Kita melihat beberapa tahun terakhir banyak sekali coffee shop yang tumbuh di sekitaran Jakarta, sekitaran kota, atau bahkan sampai tempat-tempat terpencil pun banyak sekali yang bermunculan. Dari yang tradisional kopinya sampai kopi-kopi modern. Nah, biasanya mereka ini menyasar kaum milenial dan Gen Z dan bahkan generasi-generasi yang di atasnya generasi milenial dan Gen Z gitu ya, generasi boomers dan sebagainya. Mereka juga jadi penikmat kopi, apalagi tempat-tempatnya juga banyak yang lucu gitu kan. Tentu saja ini menjadi peluang bisnis yang sangat besar, tidak hanya untuk pelaku bisnis coffee seller saja, tetapi bagi produsen kopi, petani kopi. Dan belakangan ini kan muncul istilah yang namanya kopi agroforestry. Nah, pada siang hari ini kita akan menggali bersama bagaimana perkembangan saat ini melihat bisnis kopi yang berasal dari hutan sosial. Saya akan menanyakan dulu kepada Kepala Balai PSKL dari Sumatera. Pak, bagaimana sih Pak kopi agroforestry itu sebenarnya maksudnya apa sih Pak? Saya masih bingung nih Pak. Terima kasih. Jadi kopi agroforestry itu adalah branding dari kopi perhutanan sosial. Jadi kenapa agroforestry? Karena di sini untuk perhutanan sosial kita akan konsepnya agroforestry. Jadi multi strata. Ya. Ada tanaman atas, tanaman bawah. Nah, tanaman atasnya mungkin alpukat, nangka, sengon, atau mungkin juga tanaman meranti atau yang lain. Nah, di bawahnya itu bisa nanti dengan kopi. Nah, di sini juga akan menimbulkan cita rasa yang khas. Misalnya di situ dipengaruhi oleh sengon atau dipengaruhi oleh nangka, alpukat, bahkan durian. Jadi aftertaste-nya itu akan kaya, jadi banyak. Nah, di sini agroforestry itu, kenapa kopi agroforestry? Jadi di situ juga akan memperbaiki lingkungan. Ya. Tidak hanya memperbaiki lingkungan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat perhutanan sosial itu sendiri. Sosial. Itu tentang kopi agroforestry. Kopi agroforestry. Nah Pak, kopi ini kan ya beberapa tahun belakangan ini kan mengalami perkembangan yang sangat positif ya Pak. Khususnya boleh dijelaskan Pak bagaimana perjalanan kopi ini khususnya di perkopian agroforestry sendiri Pak? Terima kasih. Jadi kalau sejarah kopi ya, pada awalnya kalau kita membaca sejarah, memang dari Ethiopia, terus dikembangkan oleh bangsa Arab. Di situ dikonsumsi, dulu kan ini ya, ceritanya dikonsumsi penggembala kambing di situ. Ya. Nah, terus dibudidayakan, akhirnya menyebar ke Eropa. Nah, kopi yang datang kita ke Indonesia, ini dari Malabar, India. Dibawa oleh orang Eropa ke Indonesia. Akhirnya menyebar ke Delhi, ke Jawa Barat, ke Sulawesi, dan akhirnya ke seluruh Indonesia. Nah, kalau terkait dengan kopi agroforestry yang di perhutanan sosial, dulu sejarahnya itu dari RHL, rehabilitasi lahan dan hutan. Itu dulu menanam kopi di areal-areal yang masih terbuka, hutan lindung, hutan produksi. Nah, di situ juga nanti dikombinasikan dengan tanaman atasnya. Nah, saat ini juga berkembang. Nah, kita Indonesia di sini rumah kopi sebenarnya. Jadi rumah kopi itu sebenarnya di Indonesia. Kopi specialty itu kita punya banyak. Gayo punya, dari Mandailing ada juga, ini dari Bengkulu, Mas Hero dari Bengkulu, kopinya juga banyak, enak. Nah, di situ. Betul. Jadi
Nah sekarang trennya juga sudah banyak teman-teman dari perhutanan sosial ini supply ke kafe-kafe, terus ke pengusaha-pengusaha kopi itu dari kopi perhutanan sosial. Nah sekarang juga semakin banyak berkembang. Nah sekarang untuk kelompok usaha perhutanan sosial yang usahanya kopi itu sekitar 500-an lebih untuk seluruh Indonesia, mungkin hampir 600 kelompok usaha perhutanan sosial yang sekarang mendirikan kopi agroforestry. Iya, baik Pak, menarik sekali nih Pak. Terus Pak, saya mau tanya lagi Pak, apa sih Pak bedanya kopi dari hutan sosial dengan kopi-kopi yang lainnya? Ya, jadi kopi dari hutan sosial itu sangat unik ya, karena hutan sosial kan ada 3 kelola nih. Kelola sosial, kelola lingkungan, dan kelola usaha. Nah bedanya di sini nih, dari kelola lingkungan, kan tadi sudah kami sampaikan di awal, jadi kopi agroforestry ini kan memperbaiki lingkungan, kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah dari lingkungannya, tutupan lahannya semakin menutup, yang dulunya terbuka, semakin banyak vegetasi di situ, multistrata. Itu keunikan pertama. Tentu akan menghasilkan rasa yang berbeda. Aftertaste-nya juga berbeda, macam-macam, tergantung dari naungannya dan kondisi tanahnya. Nah, terus yang kedua, kelola sosial. Jadi di sini juga meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat. Jadi kalau kita mengonsumsi kopi agroforestry, nah di situ kita juga membantu, tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi juga meningkatkan kelestarian lingkungan. Nah, kelola usahanya tadi juga kelestarian lingkungan, kelestarian usaha. Nah, di situ juga akan meningkatkan kemandirian kelompok, kesejahteraan masyarakat. Itu tadi bedanya. Bedanya itu ya, jadi kalau kopi dari perhutanan sosial ini, dari hutan sosial ini tentunya membantu petani juga secara ekonomi, terus membantu lingkungan agar vegetasi semakin baik ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi di situ kan komunal. Komunal. Jadi Ya. padat karya ya. Jadi Ya. banyak masyarakat dalam kelompok itu nanti akan maju bersama-sama dengan kopi agroforestry. Wah, hebat sekali ini programnya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Beni Pratama. Pak, selamat siang Pak. Iya, selamat siang Pak. Saya ingin menanyakan Pak, kopi untuk generasi milenial kan udah jadi gaya hidup nih Pak ya. Gaya ngopi generasi milenial ini kan senangnya ngopi Pak. Nah terus apakah petani kopi di lapangan juga tahu akan hal itu bahwa generasi milenial, generasi Z itu budayanya sekarang udah dikit-dikit ngopi gitu Pak. Kira-kira petani-petani itu tahu nggak sih Pak dengan budaya itu Pak? Terima kasih Pak. Jadi pada awalnya sebenarnya kalau di tempat kami itu kan di Rejang Lebong di Bengkulu, Ya. kopi itu adalah budaya Pak. Budaya yang sudah dikelola sejak turun-temurun dari generasi 2-3 generasi sebelumnya. Nah, selama ini mindset yang ada di pikiran petani itu ya petani kopi kemudian menjual kopi. Kemudian mereka tidak memahami bagaimana kopi ini nanti akan jadi apa seperti itu kan. Pada awalnya Pak ya. Nah, pada awalnya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bahwa Rejang Lebong ini kan memiliki keunggulan Pak. Nah, jadi memiliki keunggulan kopinya ini adalah kopi khas dataran tinggi Pak. Iya. Karena rata-rata ditanam di atas ketinggian 1000 mdpl. Sebenarnya lebih cocok Arabica. Tetapi karena budaya masyarakat Robusta sehingga banyak ditanam Robusta. Nah, kalau kami lihat petani itu pada awalnya belum memahami keunggulan yang mereka miliki. Nah, kan tetapi seiring berjalannya waktu kita berikan pemahaman, pendampingan yang intensif bahwa kopi mereka ini coba kita tingkatkan dari sisi kualitas. Nah, karena mau tidak mau pangsa pasar sekarang itu mereka menginginkan kualitas, Pak. Nah, syaratnya apa? Satu, kita benahi sektor middle to hilirnya. Nah, jadi perbaikan cara panen, kemudian proses pasca panen. Mereka petani harus memahami standar mutu kopi yang bisa diminati oleh pasar seperti itu kan. Nah, kalau Robusta ini kan kita kenal untuk spek paling tingginya ada namanya Fine Robusta, Pak. Nah, gerakan itu mulai kita bangun, kemudian kita coba untuk kopi-kopi petani ini kita ikutkan dalam berbagai kontes kopi, Pak. Nah, beberapa kali kita ikutkan, alhamdulillah kemarin 2022 Kopi Register 5 ini juara 1, Pak. Oh, juara 1. Juara 1 kontes kopi se-Indonesia, Pak. Diadakan di Bali finalnya, mengalahkan kopi dari daerah lain. Jadi yang saya tangkap ternyata petani ini kalau kita poles, mereka ini mampu, Pak, mengelola kopi sehingga diminati oleh pasar. Nah, kalau untuk kopi Fine Robusta ini sendiri,
saat ini sudah banyak petani yang sudah mulai mencoba membuat. Nah, karena mereka tahu saat ini akan ada perbedaan harga. Ya. Nah, hari ini kalau kita jual komersial grade, grade-nya yang paling bawah itu di angka 36-37 ribu. Nah, tetapi kalau fine robusta Pak di angka 60 ribu dia. Nah, di angka 60 ribu. Terjadi margin yang lumayan bagi petani. Sehingga gerakan ini kita mulai coba bangun secara terus menerus. Sehingga petani nanti mampu, mereka dari hasil kebunnya itu mereka bisa pilih. Yang untuk dibuat ke speknya premium itu berapa banyak gitu kan. Yang dibuat speknya menengah dan spek yang komersial tadi. Nah, sehingga memberikan dampak manfaat ekonomi yang lebih bagi mereka. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, siap. Terus Pak, saya lihat kan produk kopi ini kemasannya sudah bagus-bagus ya Pak ya. Sudah semakin modern. Apakah itu juga dampak dari salah satu pendampingan untuk petani kopi juga? Untuk kemasannya sendiri Pak? Jadi kalau untuk petani ini sebenarnya yang sedang kita bangun sekarang itu adalah sistem bisnisnya Pak. Ekosistem bisnis yang terintegrasi. Nah, kalau selama ini kan antara petani, kemudian prosesor, kemudian juga market itu pihak yang berjauhan Pak. Nah, kita mencoba membangun sistem tersebut sehingga petani ini antara petani kemudian prosesor. Nah, prosesor ini kita pilih anak-anak muda Pak. Dari KUPS kan, kita bentuk wadahnya KUPS. Nah, produk yang mereka hasilkan itu tadi kita kumpulkan Pak. Kita kumpulkan, kita buka jaringan pasarnya. Kita support mereka untuk proses pasca panen sehingga menghasilkan produk. Kemudian kita branding, Pak. Oh, di branding Nah, ya? kita branding melalui sosial media, kemudian melalui membuka jaringan-jaringan pasar sehingga petani-petani ini memiliki keyakinan bahwa bisnis kopi ini sebenarnya menjanjikan. Ya. Nah, bisnis kopi ini menjanjikan, memang seperti itu seharusnya, Pak. Nah, kalau harapan kita, setiap KUPS itu punya produk, Pak. Ya, betul, punya Pak. produk, punya branding, kemudian memiliki nilai tawar dan nilai jual yang tinggi. Ya. Nah, jadi mereka ini tidak hanya sekedar bertani, kemudian menjual produk mereka itu secara asalan kalau bahasanya di desa kan. Tapi memiliki cita rasa dan kualitas yang baik. Nah, itu harapan jangka panjangnya. Jadi seperti itu mungkin, Pak. Seperti itu ya Pak ya, alurnya ya Pak ya. Terus kemudian Pak, kemasan produk yang bagus ini kan sebenarnya layaknya hilirisasi produk yang sering diminta oleh Bapak Presiden Pak. Ini tuh maksudnya gimana ya Pak ya? Ya, jadi kalau kopi ini kan Pak ada beberapa spesifikasi produk ya. Iya, betul Yang Pak. pertama seperti ini green bean Pak. Iya, oh ini Ya, green bean ya? Ini green bean. Nah, sebenarnya yang dibuat oleh petani itu green bean Pak. Iya. Nah, green bean dengan spesifikasi yang saya sampaikan tadi, ada premium, komersial dan lain-lain. Iya. Nah, jadi ada produk turunan Pak. Nah, produk turunannya itu berupa roast bean yang sudah di roasting. Nah, itu biasanya pangsa pasarnya kafe. Iya. Nah, coffee shop. Kemudian juga ada bubuk. Nah, biasanya yang sudah dikemas, yang pangsa pasarnya adalah toko-toko, outlet-outlet dan lain kios oleh-oleh dan lain-lain kan. Ya. Nah, idealnya kalau produk-produk ini untuk turunannya ini sebenarnya dikelola secara bersama. Nah, karena petani ini kan kadang-kadang kan minim kemampuan. Setelah mereka panen mereka jual. Mereka butuh uang, mereka jual. Nah, kita sedang membangun sekarang unit bisnis di bawah KUPS ini, Pak. Nanti melalui wadah koperasi. Ya. Nah, di sana nanti pusat usaha yang dikelola oleh anggota tersebut untuk mengembangkan produk kopi ini dengan berbagai spesifikasi. Mulai dari bubuk, kemudian bubuk juga ada berbagai macam proses ini Pak. Iya, betul, Ada Pak. wash, kemudian natural, kemudian wine dan lain-lain. Menyesuaikan dengan permintaan market pasar. sendiri ya. Nah, jadi kita akan ciptakan berbagai macam produk itu tadi, menyesuaikan dengan permintaan tadi Ya, Pak. Untuk permintaan. ininya kan. Mungkin saya tambahkan Boleh, sedikit ya. silakan Pak. Jadi yang dimaksud untuk kemasan yang bagus, hilirisasi produk itu juga untuk meningkatkan nilai tambah Nilai dari kopi tambah, itu ya. sendiri. Dulu mungkin ya, itu kan petani itu petik jual langsung ke ijon. Nah, ini diolah dulu. Diolah. Tadi sampaikan Mas Beni di situ ada spesifikasinya macam-macam. Mulai dari green bean, dan mungkin nanti ada yang roasting juga, kualitasnya juga dibedakan, Ya. tergantung dari pasarnya. Jadi intinya itu kelompok tani, kelompok masyarakat perhutanan sosial ini tidak menjual
raw material, tidak menjual bahan mentah. Nah, kami pemerintah juga mendampingi. Contoh Mas Beni juga kita alokasikan untuk menjadi pendamping perhutanan sosial. Kita juga ada kegiatan seller meet buyer. Nah, dari permodalan kita juga ada dengan KUR, dengan Himbara, dengan bank-bank juga ada. Mungkin juga kita sambungkan dengan CSR. CSR Ya, nah di situ juga kita lakukan pelatihan-pelatihan, penguatan kelembagaan kelompok itu sendiri. Nah di situ tujuannya untuk meningkatkan kelompok, tadi sudah disampaikan, koperasi, kelembagaan. Kita membentuk enterprise berbasis masyarakat. Jadi di situ bisnis berbasis masyarakat. Jadi masyarakat ini biar menjadi pengusaha-pengusaha di tingkat tapak gitu. Nah nanti juga di situ bentuk kelompok-kelompok, misalnya nanti Mas Hero di sini ketika mau jualan sendiri kan kuotanya kurang nih. Iya. Nanti itu bisa bentuk kelompok sehingga memenuhi kuota dari pasar. Kita seperti itu. Nah kita juga melakukan pendampingan seperti itu. Nah, kita untuk yang ekspor juga waktu itu Pak Dirjen sendiri ke Turki dengan kegiatan Odikov. Nah di situ juga untuk mencari peluang-peluang ekspor. Seperti itu yang kita lakukan pemerintah. Tapi memang kita pemerintah tidak bisa kerja sendirian, kita kolaborasi. Iya, Kolaborasi. kolaborasi. Dengan pendamping, dengan kelompok tani, dengan instansi yang lain juga. Iya. Jadi tadi yang saya tangkap itu para petani ini, bagaimana para petani ini dibimbing bagaimana kopi ini bisa dijual dengan nilai tambah lebih, yaitu kemasannya lebih baik. Tidak dijual secara raw material, material mentah ya Pak ya. Jadi bisa mensejahterakan petaninya juga. Terus kemudian untuk Pak Hero Kartomi, Pak, saya ingin menanyakan Pak, kalau kopi ini kan booming di generasi milenial nih. Generasi muda, generasi Z dan milenial dan sebagainya kan ya. Ya. Kira-kira ada nggak sih Pak petani yang dari generasi milenial yang terjun langsung pengen banget bikin usaha kopi dan sebagainya? Kalau dari petani kayak generasi milenial gitu, kira-kira ada nggak sih Pak yang tertarik Pak? Jadi ini menarik di desa saya, Desa Tebak Pulau itu Kabupaten Raja Lebong, tepatnya di Bengkulu. Jadi hampir sebagian rata-rata anggota kelompok itu orang-orangnya masih muda semua, Pak. Masih muda semua. Ya, jadi rasa tingkat keingintahuannya untuk mengelola kopi secara baik itu semuanya tertarik, Pak. Jadi produk KUPS Register 5 ini dia sudah ditanamkan dari sejak dini lah bisa dikatakan, Pak. Sejak Jadi kecil gitu ya. mulai dari sortasi ini, Pak, kan ada di Green Bean kan ada namanya sortasi kan, Iya. supaya jadi Pine Robusta kayak gitu Iya. kan. Jadi yang sortasikan kopi Pine Robusta KUPS Register 5 itu anak-anak SMP SD, Pak. Oh itu mereka tuh Iya. sudah tertarik di Jadi dunia mereka itu ya? sudah tertarik, kita kasih uang semacam uang jajan lah Iya, gitu kan. uang Jadi jajan kita buat- hitungannya per kilo. Jadi setiap 1 kilo green bean yang mereka sudah sortasi Iya. itu dikasih upah kayak gitu, Pak. Jadi secara tidak langsung mindset mereka itu sudah mulai menyukai dan mengetahui mana kopi yang terbaik dan mana kopi yang harus disortasikan kayak gitu, Pak. Ya berarti bagus banget ini ya. Ya. Mengajak generasi muda, generasi Ya. yang kira-kira nggak ngerti kopi nih jadi paham tentang kopi gitu ya. Iya, Pak. Dan Nyambung, Silakan Pak. nyambung sedikit ya. Ya. ya, Pak. Ini menarik juga. Jadi nyambung tadi yang terkait dengan perkembangan kopi agroforestry. Mungkin yang pertama dari yang pengonsumsi ya. Dulu yang konsumsi kopi itu orang-orang tua biasanya. betul, Pak. Kopi hitam, kopi tubruk. Nah sekarang dengan perkembangan waktu banyak modifikasi. Ada cappuccino, kopi latte. Nah sekarang kopi specialty. Iya. Nah sekarang specialty-nya. dikonsumsi di tempat yang enak, tempat yang bagus, instagramable. Iya. Itu dari pengonsumsinya, penikmat kopinya. Terus yang budidaya, ini menarik nih Mas. Iya, iya. Sekarang yang budidaya itu tidak orang-orang tua, milenial semua. Millennial semua. Mas Heru umurnya 23 tahun. Waduh. Luar biasa. Luar biasa Jadi di ini. sini 23 tahun sudah terjun langsung ke lapangan iya. untuk budidaya kopi. Dan di sini tadi anak-anak SMP juga sudah diberdayakan ya. Ini mungkin di waktu luangnya ketika libur sekolah dan lain sebagainya itu ya, Iya. itu bisa. Nah, kita juga mahasiswa itu juga bisa masuk semuanya untuk ke industri kopi ini. Jadi itulah Iya. tadi pergeseran kopi dari penikmat sampai dengan yang budidaya. Ini contoh yang luar biasa. Contoh yang bagus ini. Generasi milenial, generasi muda diajak untuk Iya. mengolah kopi, Iya. biar industri kopi nggak mati ya. Iya, iya. Dan Tentunya. karena juga saya kebetulan salah satu ketua pemuda yang ada di Desa Tebak Pulau kan. Jadi Ya. apapun setiap kegiatan itu minimal kita harus
mengetahui pembelajaran masalah kopi, terutama di desa ya, di desa Ya. Tebak Pulau, karena branding nama kopi desa Tebak Pulau itu sudah naik ke nasional gitu kan. Mereka harus tahu ya tuh, nah. Dan mahasiswa yang udah kuliah dari desa udah saatnya sekarang itu pulang ke desa aja tuh. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas dari kopi ini kopi yang itu. membantu ya, nah. Bukan Iya. malah sibuk keluar gitu kan. Keluar, Ya. Membantu mungkin dari segi cara marketingnya, cara menjual Ya, rasanya, ya, seperti ya, itu ya. itu. Terus Pak, dengan adanya produksi kopi secara agroforestry ini, apakah kesejahteraan petani kopi ini ikut meningkat? Kalau secara kesejahteraan, ya itu sudah mulai nampak Pak, sudah mulai meningkat. Karena yang pertama kan sudah banyak dukungan-dukungan kan, terutama dari kawan-kawan dari BPSKL, Ya. terus KLHK dan juga BPDLH dan lainnya, itu sudah mulai banyak. Dari situ bukan berarti kita harus mengandalkan bantuan dari pemerintah ya, Iya, Pak. Dari betul. sana juga kita harus Betul. memikirkan bagaimana caranya produk yang kita hasilkan itu berkualitas tanpa harus memikirkan bantuan dari pemerintah terlebih Nah, dahulu, Pak. iya. Karena kami di Desa Tebak Pulau, khususnya KUPR Register 5 itu, awal mula kami mulai itu, kami nggak punya apa-apa, Pak. Punya- Nggak ada alat, nggak ada kayak rumah jemur, nggak ada. Iya. Jadi kami berpikir bagaimana caranya menciptakan kopi yang berkualitas, tapi bisa bersaing di pasar, tapi Pak. Pasarnya. Dan alat-alat pun kami sederhana, Pak. Mulai dari rumah jamur itu kami buat sendiri dari plastik kan, Ya. terus pakai mesin seadanya gitu. Ya, Tapi memanfaatkan gitu ya. dengan bentuk tekad lah kan, tekad dan Ya, tekad. harus terus belajar. Bagaimana caranya? Alhamdulillah kita sudah juara 1 di salah satu event di Bali kan. Sekalian juga nih Pak, Ya. mau promo kan, mungkin kawan-kawan yang ingin membeli kopi kan, membeli kopi Register 5 ini bisa Register nanti Pak hubungi nomor yang di bawah ini nih. Oh, ada Ya, nomornya? ada nomornya. Nanti karena jujur Pak, kopi Register 5 ini jadi dia ada kayak tagline Pak. Iya. Nah, ya ini kan ada ini ya. Hadirnya produk ini dalam upaya menggapai kesejahteraan petani. Nah, Jadi ya. setiap membeli produk ini Iya. dia sudah membantu Bantu. kesejahteraan dari petani, khususnya petani desa Tebak Pulau kayak gitu Iya. Pak. Kalau misalnya saya mau tanya, di toko online udah ada belum? Kalau di toko online karena kita masih masih tahap pengembangan ya Pak ya, Masih untuk di toko pengembangan online. berarti ya. Kita masih via Instagram, WA sama ini aja dulu Pak. Oh, ada Instagramnya juga. Iya Pak. Bisa Instagramnya nanti. di apa? Register 5 kopi Pak. Bisa Register nanti di 5 follow kopi. ya di Nanti Instagram. bisa di follow, Ya. bisa DM juga untuk Ya. pemesanan atau nanya-nanya Ya, gitu karena ya. kami juga banyak varian juga Pak, mulai dari wine, robusta, honey dan juga ini ada produk terbaru juga kami Pak. Kopi lanang loh Pak. Ya? Oh, kopi lanang. Kopi lanang ya. Kopi laki-laki. Iya, kopi laki-laki Pak. Jadi menarik sekali Pak, karena kopi lanang ini kalau dari riset yang dilakukan dosen-dosen Universitas Bengkulu Pak, Iya. kopi lanang ini banyak sekali khasiatnya Pak. Khasiatnya Iya, banyak, ya? banyak khasiat. Salah satunya mencerdaskan otak manusia lah kan, salah satunya begitu. Itu salah satunya. Mungkin bisa nanti kalau kawan-kawan mau silakan hubungi nomor yang ada di produk. Di produk kopinya ya. Iya. Atau enggak boleh mungkin disebutkan Instagramnya tadi ada di Register 5. Register 5 kopi. Register 5 kopi Iya. kalau mau nanya-nanya atau Iya, pesan kalau mau bisa tanya-tanya, langsung DM bisa. juga. Terus pertanyaan terakhir nih sebenarnya nih. Banyak sebenarnya yang mau saya tanyain sih. Sebenarnya apa sih peran KLHK dalam membantu perkembangan kopi ini, khususnya agar kopi Indonesia ini semakin diakui kualitasnya di dunia dan bisa menembus pasar internasional tentunya. Kira-kira apa sih kira-kira peran KLHK ini? Terima kasih. Jadi peran KLHK ini dari hulu sampai hilir. Iya, Mulai dari hulunya, mulai dari bibit. bibitnya. Nah, kita juga ada fasilitasi untuk bantuan bibit yang kualitasnya bagus. Iya. Itu mulai bibit. Nah, terus juga ketika pemeliharaan, kita juga ada pendampingan, sekolah lapak. Nah itu. Iya. Nah, terus ketika pemeliharaan kan ada panen, kita juga ada kerjasama waktu itu dengan SCAI, terus dengan ada nih Mas Beni, ini salah satu pendampingnya. Nah, itu juga memberikan pendampingan bagaimana cara panen yang baik. Panen yang baik, betul Pak. Kalau dulu banyak juga yang panennya tuh asalan ya. Iya. Jadi mau hijau, mau merah, asal petik aja.
Nah, terus kita yang mau specialty kan tadi untuk grading kualitas, yang kualitas premium itu specialty yang petik merah. Ya. Nah, itu petik merah. Dan terus juga mungkin ada yang kualitas yang lain. Jadi ada grading itu juga terkait dengan pasar dan harga. Dan harganya, Nah, betul, kita Pak. juga ada pendampingan. Yang pertama pendampingan tadi itu. Nah, selanjutnya kegiatan misalnya untuk pembiayaan. Ya. Nah, di situ kan juga kadang perlu kebutuhan modal. Ya, Nah, kita sambungkan untuk kebutuhan modalnya, mungkin dengan perbankan dan juga dengan BPDLH. Nah, itu kita sambungkan. Atau juga Bapak angkat off taker, Ya. market access player. Jadi di situ juga tidak hanya beli produknya, Ya. tapi di sini membantu mulai dari nanam sampai panen dan pasca panennya. Sampai produksi Kita juga lah, segala macam. sudah kerjasama dengan Alko, Iya. dengan Alko yang di Jambi, Celsius, nanti yang di Bengkulu ya, Ya. dengan Celsius Foundation. Dan Ya. kita juga lihat itu seller meet buyer seperti yang kemarin sudah kita lakukan, salah satunya seperti itu. Jadi kegiatan gitu. Pameran, nah kayak hari ini nih, Iya. kita pameran seperti ini. Nah, pameran itu kita juga lakukan dengan teman-teman pelaku perhutanan sosial penghasil kopi, Iya. salah satunya. Kita ajak untuk pameran biar semuanya tahu ini loh kopi Agroforestry, tidak hanya mendengar, Iya, melihat betul. dan juga bisa merasakan langsung Iya, segarnya bisa. kopi Agroforestry. Nah, di situ kan tesnya macam-macam. Nah, nanti bisa teman-teman mencicipi di sini. Di kegiatan pameran-pameran biasanya kita selalu bawa kopi Iya. untuk kegiatan pameran-pameran. Itu terus juga kayak kemasan nih. Kemasan kita juga ada melakukan pendampingan, bantuan alat ekonomi produktif Iya. untuk yang KLHK lakukan. Nah, di sini biar kemasannya ini keren, bagus. Nah, kan dulu mohon maaf ya, Iya, dulu. kemasannya itu masih plastik Iya, biasa. cuma plastik Nah, biasa sekarang aja. kan keren kayak gini nih. Sekarang Yang lebih dibikin- modern kemasannya, Pak. Yang dibikin Pak Iya. Heru nih, sekarang keren kan. Jadi Iya, ada logonya segala macam. konsumen ketika mau konsumsi itu percaya. Percaya, Ini kopinya kualitasnya bagus. Iya, Nah, pasti, gitu. Pak. Nah, ini Meningkat kualitas juga, Pak. dan juga untuk awetnya juga lebih bagus. Iya. Nah, pengemasan seperti itu. Jadi hulu hilir. Nah, kita juga kolaborasi dengan instansi lain, dengan kementerian, dengan lembaga yang lain juga. Nah, ini juga kita kolaborasikan untuk mendukung kopi agroforestry. Nah, kita juga sudah ada Perpres 28, percepatan pengelolaan perhutanan sosial. Sosial, ya. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tidak hanya provinsi sampai dengan kabupaten Iya, betul. dan lembaga lain. Jadi Ya. bersama-sama untuk mendukung perhutanan sosial. Ini Ya. khususnya kopi agroforestry. Ya. Cuman nih kalau di setiap pameran KLHK nih saya senangnya Pak bisa nyobain kopi dari seluruh Indonesia. Pameran KLHK tuh nggak pernah ngantuk. Tapi udah nyobain kopi Regas 5 belum nih, Pak? Belum ini. Kalau nggak minum Wajib ini. kopinya belum afdol. Ya. Jadi harus kita minum kopinya. Wajib dicoba ini. Ya. Wajib dicoba dong itu. Wajib dicoba. Kita coba. Coba Kita kopi. cheers dulu. Cheers dulu ya. Ya. Cheers dulu kita coba kopinya. Cheers. Persatuan mendukung kopi agroforestry. Kopi Agroforestry ini kopi terbaik ini. Ini kopi terbaik Indonesia. Nah, gimana? Rasanya enak Pak. Luar biasa Seger kan? banget Pak. Dan agak beda. Mungkin kualitasnya lebih Ya. lebih baik kali ya Pak ya. Di sini Karena kan- hasil dari pendampingan tadi menghasilkan kualitas yang sangat bagus nih Pak. Baik Sobat Hijau, itulah obrolan kita tentang kopi agroforestry. Ini menunjukkan bahwa bisnis kopi dari perhutanan sosial memiliki potensi yang sangat kuat untuk pertumbuhan dan keberlangsungan di masa depan. Dengan meningkatkannya kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial, peluang bagi petani kopi ini akan semakin besar. Petani dan produsen tentunya ya, yang berfokus pada praktik-praktik berkelanjutan akan terus berkembang dan semakin lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga industri kopi di Indonesia bisa semakin baik, bisa semakin maju, bisa semakin bersaing di dunia internasional dan semakin baik lah Pak ya ke depannya Pak ya. Negara hadir lewat perhutanan sosial. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak, Mas, Pak, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan nyobain kopi terenak ini. Kopi yang menang di tes Bali kemarin ya. Ya. Baik begitu, talk show pada hari ini kopi tentang perkopian ya, kopi milenial dari Hutan Sosial. Terima kasih bagi teman-teman semua. Selamat siang. Mentari di pagi hari mendengar kicauan indah burung bernyanyi.
bernyanyi semua